Kita lanjutkan masih dalam tema sukacita dan saya berharap ini kemudian terus em, tertanam begitu ya. Tidak mudah, tapi kita berjuang terus untuk kita melakukan kehendak Bapa dengan sukacita. Nah, ini ada satu lagu ya. Ini lagu ini bagus terkait dengan sukacita, dengan kebahagiaan ya. Judulnya Engkau Gairah Hidupku, Engkaulah yang membuat hidupku semangat gitu. Bunyi lagunya seperti ini, nggak tahu sudah pernah dinyanyikan belum ya? Mungkin sudah pernah. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Ya, jadi ada orang yang melihat ketaatan sesuatu yang berat, ya, dan menjalaninya dengan penuh, em, buat saya ya, bukan penuh sukacita, ya, penuh dengan duka cita begitu. Karena seolah-olah memikul beban yang begitu berat untuk bisa mm, mengambil pilihan gitu. Kalau buat saya kan pilihannya mau menjadi hamba Tuhan atau hamba dunia. Pilihannya mengikatkan diri kepada kehendak Bapa atau mengikatkan diri untuk hal-hal duniawi ya. Dan ketika orang mengambil pilihan untuk mengikatkan diri kepada hal-hal yang kekal, mengikatkan diri bahkan untuk kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa, bukan berarti seolah-olah jalan hidupnya itu penuh dengan beban. Ya, kalau dia lihat dari kacamata dunia mungkin begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata kekekalan tidak seharusnya, karena kita menuju ke arah yang benar ya, yang benar, yang sungguh, yang sejati. Nah, kalau sukacita, semangat kita, gairah kita adalah menyenangkan hati Bapa. Hati Bapa itu disenangkan hanya dengan anak-anak yang melakukan kehendaknya, anak-anak yang taat ya, yang obedient, yang obey gitu. Nah, tentu kita berharap melalui pesan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa mengambil keputusan untuk bersukacita senantiasa itu bukan hanya di awal, tapi itu sebuah proses panjang untuk tetap bersukacita senantiasa sampai nanti didapati seperti iman juga sampai akhir dipertahankan ya, kesetiaan itu dipertahankan, sukacita itu dipertahankan. Nah, di dalam bahasa Inggris kan joyful always ya, bersukacitalah senantiasa, joyful always. Nah, kita sering dengar juga dalam bahasa Inggris itu ada enjoy ya,
menikmati begitu ya. Kalau joy-nya sukacita, enjoy itu jadi menikmati. Enjoy the meal ya, silakan menikmati hidangan gitu ya. Enjoy your vacation, silakan menikmati liburan begitu. Nah, saya mengambil eh, terjemahan bebas menurut saya sendiri ya. Enjoy itu artinya enlarge the joy. Jadi em, en ya dalam bahasa Inggris en itu dia artinya memper gitu ya. Memper. Misalnya eh, length gitu ya, panjang. Lengthen itu memperpanjang. Large itu besar, enlarge itu memperbesar. Maka saya melihat bahwa kalau enjoy artinya itu memperdalam, memperluas, memperbesar, menambah joy, menambah sukacita. Ya, bagaimana caranya orang bisa menambah sukacita? Tidak ada cara lain kecuali ya he spread ya the joy. Artinya apa? Dia juga membagikan sukacita itu. Sukacita yang hanya dinikmati sendiri itu jadi kecil sekali maknanya. Tapi kalau sukacita itu dibagikan, makanya ketika orang membagikan Injil, kabar baik, itu sukacitanya luar biasa ya. Ketika orang menerima Injil, menerima kabar baik, bahkan menerima Kristus Yesus Tuhan, itu malaikat di surga gegap gempita ya. Jadi sukacitanya betul-betul luar biasa. The greatness is the result of doing every God's will, ya, is to do them joyfully. Jadi keagungan, kemuliaan itu adalah hasil melakukan setiap kehendak Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Kalau melakukan kehendak Tuhan dengan berat hati, ya dengan duka cita, pasti tidak akan pernah mendapatkan keagungan, tidak pernah mendapatkan kemuliaan. Ya, karya yang agung ya, itu hasil melakukan setiap kehendak Allah dengan sukacita. Karena dia tahu ada pengharapan di balik semua kesulitan kesukaran yang sementara ini gitu. Nah, dalam proses menjalani kehidupan ya melewati kita rutin melakukan keseharian kita, kita kan pasti berinteraksi dengan orang lain gitu. Itulah saatnya kita berlomba ya memberi sukacita, berlomba memberi kebahagiaan, berlomba mengasihi. Maka ada satu kalimat juga ya penting untuk kita diingatkan, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, bahwa menikah itu bukan mencari sukacita, tapi berlomba memberi sukacita kepada pasangan ya, bukan mencari kebahagiaan, nanti jadi kecewa, tapi berlomba memberi kebahagiaan kepada pasangan. Itu maknanya akan sangat berbeda ya. Karena saling mendahului, nggak menunggu gitu ya. Saling mendahului untuk menolong, saling mendahului untuk mengasihi, tidak menunggu dulu. Ya. Kalau dengan begitu kayaknya tidak akan ada orang merasa, wah nggak adil gitu ya. Nggak adil nih, apa-apa saya duluan. Enggak, karena memang justru dia berlomba-lomba untuk duluan memberi. Namanya kalau di dalam buku Stephen Covey yang judulnya Seven Habits of Highly Effective People, orang berlomba-lomba menabung kebaikan dalam hati orang lain. Ya, setiap orang itu punya namanya emotional bank account. Ada rekening emosi di dalam diri setiap orang. Nah, rekening emosi ini bisa diisi oleh orang yang menabung, menabung kebaikan,
di dalam hidup orang itu. Maka muncul istilah kalau di kita ya, di orang timur apa? Kita hutang budi. Kita hutang budi kepada orang yang menabung kebaikan dalam hidup kita. Nah, orang berlomba-lomba untuk menanamkan kebaikan dalam diri orang lain. Dengan begitu, tentu tidak kepikir gitu, tidak kepikir kalau sudah berlomba-lomba untuk mencari balance, gitu. Ya, untuk mencari balance. Sebab kalau bicara balance, lagi-lagi apa? Transaksional, transaksi. Ya, kita memberi sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang seimbang. Jadi transaksi terus. Sementara Tuhan nggak pernah mengajarkan transaksi. Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Ya, korban yang tidak bisa kita gantikan. Kurang terus kalau kita mau membalas cinta kasih Tuhan nggak pernah cukup. Ya. Kita diingatkan juga bahwa di dalam Matius 7 ayat 12 ini golden rule gitu ya. Ada hukum emas dalam kita berhubungan dengan orang lain. Dan kadang-kadang orang nggak tahu loh bahwa ini diambil dari ayat firman Tuhan ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita berpikir, aduh enak ya kalau kita dikasih sesuatu. Oh, lakukan buat orang lain kalau begitu. Ya, aduh enak rasanya ya kalau kita mendapatkan perhatian. Oh, you do it first. Gitu. Lakukanlah kepada orang lain. Beri perhatian. Aduh enak ya kalau kita dihormatin. Yuk, hormati dulu orang lain. Berlomba-lomba melakukan itu dulu. Ya, dan kalau kita lihat kalimat selanjutnya itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian kita akan terbawa ke dalam ayat yang lain. Karena juga dikatakan di situ ya di dalam kalimat terakhirnya apa? Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 36 ya. Dan mungkin ada padanan ayat yang sama karena di Injil Sinoptik. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama pentingnya ya, yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ditutupnya sama tuh. Itulah yang di Matius 7:12. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Golden rule-nya apa? Mengasihi, berlomba-lomba mengasihi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya luar biasa ini ya, ditekankan. Sesuatu yang ditekankan berkali-kali itu very important. Artinya begitu. Nah, kita bicara juga apa? Karena tadi ya berbagi sukacita. Sukacita yang kita nikmati sendiri, itu sukacita yang nilainya itu kecil sekali. Tapi sukacita yang sejati itu sukacita yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ya seperti harta karun, ya. Wah, kita nemu namanya kayak seolah-olah kayak rezeki nomplok ya. Wah, satu kampung itu juga jalan yang rusak diaspal ya. Rumah ibadah yang rusak diperbaiki. Orang nemu harta karun, bagikan sukacitanya ya. Nah, pelita yang baik itu nggak cuma pelita yang menyala loh ya. Jangan salah gitu. Ya, pelita yang baik bukan hanya menyala, tapi dia berfungsi sesuai dengan pelita itu diciptakan, diharapkan, ya. Jadi misalnya pelita dinyalakan di tempat yang
Ya, atau di siang hari yang terang benderang, apa gunanya juga? Dia menyala, dia nggak berfungsi gitu. Tapi pelita itu menyala dalam kegelapan. Dan tentu tidak ditaruh di bawah gantang ya. Gantang ini seperti ini ya. Seperti suatu satu tempat gitu. Gantang itu tempat untuk menaruh sesuatu. Bahkan eh, dalam adat istiadat Yahudi dia menjadi satu takaran ukuran. Nah tentu tidak pada tempatnya bahwa pelita yang menyala tadi ditutup di bawah gantang. Nggak ada gunanya. Nah jadi kalau boleh disarikan yang tadi, ya dua ayat tadi yang saling memperkuat, mengasihi Allah dan sesama, itu harus dimulai dari diri kita. Apa yang dirasa baik ya oleh kita, ya kita lakukan. Kita pengen dikasihi, jangan nunggu, lakukan. Karena itulah prinsip tabur tuai ya. Jadi memang prinsip di dalam Alkitab ini semuanya akhirnya atau bermuara kepada beberapa poin-poin yang khusus itu gitu ya. Mengenai kasih, mengenai proses. Semuanya kan proses, tidak ada yang serba instan di dalam Alkitab. Proses. Menabur dulu, baru menuai. Menanam dulu, baru memetik. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Seolah-olah begitu ya. Jadi kita pakai prinsip ini dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya ya, ini kan eh, dalam Yesaya 6 ayat 8 ya. Karena bagaimana orang bisa diselamatkan kalau orang itu nggak pernah mendengar, ya. Loh, bagaimana orang mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Kalau semua cuma tunggu menunggu, nggak akan terjadi, ya. Kalau semuanya menunggu, semuanya pasif, tidak akan terjadi kegerakan, pertobatan, keselamatan sebagaimana yang diharapkan. Maka ketika Tuhan mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Ya kan? Siapa yang memberitakan kalau nggak ada yang diutus misalnya? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dikasih contoh sama Nabi Yesaya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, dia nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak lihat siapa duluan. Dia duluan. Berlomba-lomba. Siapa duluan? Ya gitu ya. Berlomba-lomba untuk membantu. Alangkah luar biasanya kalau orang berlomba-lomba untuk membantu. Nah, kita diingatkan kembali ya, dalam Filipi 4 ayat 4 itu kan dasar ayat kita sejak kita belajar mengenai bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Di dalam ayat selanjutnya, Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu, sukacitamu, kasihmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat ya. Ini perlombaan siapa cepat untuk bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Harus saling melakukan inisiatif awalnya dari kita-kita ya. Nggak boleh pasif lagi. Dan kebaikan kita ya tidak bisa lagi ditutup-tutupi di bawah gantang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya, ada orang bertobat, ya dulunya tidak percaya kepada Tuhan, sekarang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak berani menunjukkan bahwa dia sudah menjadi pengikut Kristus.
Menjadi pertanyaan besar karena apa? Dia sudah jadi lampu, ya kan? Dia sudah menyala, mungkin begitu, tapi nggak berfungsi karena nggak menerangi kegelapan. Ke gerejanya diam-diam, mungkin begitu ya. Sementara waktu Tuhan sudah dekat, dia harus berani memproklamirkan dirinya. Walaupun apa? Tantangannya mungkin diusir dari rumah, mungkin dibenci sama sanak saudaranya, bahkan mungkin orang tuanya pun mengusir dia. Tapi terang nggak bisa ditutupin lagi, kan? Ditunjukkan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus, sifat-sifat karakter-karakter lamanya dia itu dia buang. Sehingga pada akhirnya orang akan melihat orang menjadi pengikut Kristus itu memang luar biasa perubahan karakternya menjadi sangat baik. Kalau orang-orangnya begitu bernilai, karakternya luhur, karakternya agung, sepertinya pengajarannya nggak salah, ya kan? Nah ini hebat ya. Saya kadang-kadang kalau membaca ini bisa ya. Upahku, sukacitaku, bahagiaku, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita tanpa upah. Ya, lo betul-betul menikmati proses ini, enjoy the process. Ketaatan itu proses yang dinikmati. Melakukan kehendak Bapa menjadi satu hal yang penuh sukacita. Walaupun bagi dunia aneh mungkin begitu ya. Apalagi kalau, sorry ya, apalagi kalau dia ada di dalam ekosistem di mana minoritas itu tidak mendapat tempat yang baik begitu ya. Dan itu banyak yang cerita begitu ya. Aduh, kalau mau naik pangkat cepet, ya harus harus meninggalkan keyakinanmu yang sekarang, gitu ya. Oh, dia ambil pilihan tidak, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun akhirnya aku tidak naik pangkat pun, aku tetap sukacita. Ya, itu luar biasa. Daripada dia menjadi orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hanya untuk kenikmatan dunia sesaat, menikmati pangkat yang lebih tinggi ya. Sebab kita mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, sementara kita di depan diajarkannya mengasihi dengan segenap, semuanya dengan segenap. Nah, tapi kita menjalani proses ketaatan, melakukan kehendak Bapaknya dengan setengah hati, itu bebannya terasa dua kali lebih berat. Melakukan apapun dalam proses hidup ini dengan setengah-setengah, ya karena disuruh sih, ya udahlah saya lakukan. Ya setengah-setengah, berat hati itu. Malu lah disuruh, ya apalagi ditegur di depan banyak orang. Ya saya kerjakan deh. Kerjanya setengah-setengah. Itu bebannya terasa dua kali lebih berat. Orang kalau mengerjakan sepenuh hati, itu jadi ringan. Ya, sebab orang mengerjakan sepenuh hati nggak mungkin dengan murung, dengan eh, apa namanya, eh, mengucapkan kata-kata yang tidak tidak penuh syukur begitu ya. Orang bilang ngedumel begitu ya. Tentu tidak dengan sukacita. Nah, kita baca di dalam satu eh, Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar baik, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, ya, adalah proses ketaatan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Loh, kamu mendapat kabar sukacita.
tidak diberitakan, disimpan sendiri, celaka begitu ya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Luar biasa ya. Kalau sudah begini kan nggak ada matinya. Bapak Ibu Saudara. Nggak ada matinya. Ya. Apalagi yang dicari? Nggak ada. Kecuali apa? Menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan yang memberi tugas. Ya. Ini terakhir ya. Jangan merusak sukacita. Ya. Sukacita itu bisa rusak ya. Bisa rusak kalau kita nggak menjaganya dengan baik. Seperti juga bahkan yang lebih serius, keselamatan bisa hilang kalau kita nggak menjaganya dengan baik. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, pada waktu awal kita belajar bahwa sukacita adalah sebuah keputusan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Kita mengambil pilihan untuk tetap bersukacita, apapun keadaan sekeliling kita, bahwa kita punya harta yang sesungguhnya. Yang paling berharga yaitu Tuhan. Yang nggak bisa direbut oleh siapapun dengan situasi apapun. Ya, maka sukacita itu nggak akan goyah seharusnya. Untuk mengambil pilihan aja butuh perjuangan. Ya, nah mempertahankan untuk tetap sukacita itu juga perjuangan. Karena badai hidup itu pasti datang kok. Mana ada manusia hidup tanpa masalah? Nggak ada. Semua akan ada masalah. Dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Ya, ada yang cuma sebentar, numpang lewat, ada yang menetap, ada seperti duri dalam daging ya. Dia nggak cuma lewat loh masalah itu, bisa kita lewati ya. Kita berharap ada yang bisa kita lewati, tapi ada yang menetap akhirnya, duri dalam daging. Aku udah berdoa, minta dicabut, enggak. Sampai kita belajar apa? Dalam kelemahanku lah, gitu ya. Kemudian aku merasa kuat. Tuhan nggak pernah tinggalkan. Dalam kelemahan itu kita diingatkan, kita sadar diri kita ini siapa. Makin kita bergantung kepada Tuhan, kan begitu. Proses mengakhiri perjuangan ini ya dengan tetap meninggalkan warisan yang rohani, apa itu warisan sukacita. Dalam proses hidup meneladani Tuhan Yesus itu perjuangan terakhir kita loh ya. Sampai titik terakhir. Be faithful till the end. Ya, kalau ada orang happy wedding anniversary gitu ya. Oh, udah menikah sekian tahun, mereka eh, merayakan kecil-kecilan. Saya cuman tulis pesannya biasanya begitu. Be faithful till the end. Setialah sampai akhir, ya. Ingatlah ikrar pernikahanmu dalam keadaan sehat maupun sakit, kurang maupun lebih, gitu ya. Tua muda, pada akhirnya akan diuji itu semua. Ya. Nah, sebelum saya kembalikan ke Pastor Lepri, kita 2 minggu nggak ketemu ya. Minggu lalu saya ke rumah duka. Minggu lalu ke rumah duka. Minggu lalu ke rumah duka berarti itu kira-kira hampir sebulan yang lalu. Yang saya cerita, ada teman guru sekolah minggu saya kena kanker.
Kemudian yang meninggal duluan suaminya yang merawat. Ya, yang meninggal duluan suaminya yang merawat. Nah, belum 3 minggu suaminya meninggal. Akhirnya teman saya yang guru sekolah minggu meninggal. Ya, jadi minggu lalu meninggal, meninggalkan 2 anak. Jadi anaknya yatim piatu sekarang. Ya, masih sekolah. Dua-duanya masih sekolah. Yang satu sekolah perawat, sedang praktek gitu. Yang adiknya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Masih kecil. Ya, nah mereka ini kan eh, dari Tapanuli ya, orang Tapanuli. Jadi keluarga besarnya semua juga hadir begitu, memberi semangat bahwa eh, keluarga besarnya itu siap untuk bisa membantu apapun yang dibutuhkan oleh 2 anak ini, gitu. Saya juga termasuk yang memberikan pesan gitu ya, apapun yang kamu perlukan, kontak. Saya panggilnya kalau di sekolah minggu kan dipanggilnya Kak gitu ya, kontak Kak Roni ya. Kalau perlu Kak Roni ngadep kepala sekolahnya, Kak Roni ngadep kepala sekolahnya. Jangan khawatir, nggak sendiri kamu ya gitu ya. Jadi ya hidup itu tragis sekali, hidup itu tragis sekali. Dan apapun yang terjadi, seperti pesan yang 2 minggu lalu, get ready for the worst situation ya. Kita nggak siap sama sekali itu. Ternyata harus menghadapi eh, situasi yang sangat pahit lah ya. Kalau saya bilang pahit gitu ya. Nah, bagaimana bisa melewati kepahitan itu dengan senyum gitu ya, dengan percaya penuh, tetap dengan sukacita bahwa nanti satu saat kita juga kumpul bareng lagi gitu ya. Dan ada satu yang agak mungkin agak jarang didengar ya oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Em, kita ini manusia kebiasaan. Kita ini manusia kebiasaan. Waktu kita belum menikah, waktu kita belum memiliki anak, kita kan sendiri. Kita sendiri dan terbiasa sendiri. Apa-apa sendiri. Kita ini apa-apa sendiri. Itu biasa gitu. Ketika nanti Bapak Ibu mengingat ini, ya, yang belum menikah nanti kemudian menikah. Karena mulai biasa berdua, ada yang aneh ketika sendiri. Karena terbentuk kebiasaan baru berdua. Apa-apa berdua. Ya, nanti pulang ke rumah ketemunya sama dia lagi. Ketemunya sama dia lagi. Nah, terus kemudian yang dikaruniai anak. Dulu waktu belum ada anak, kemana-mana berdua biasa. Tapi begitu sudah ada anak, kalau nggak jalan bertiga sama anak, tuh ada yang aneh loh. Karena apa? Terbentuk kebiasaan baru bertiga gitu. Si kecil ini, bocil ini ikut terus gitu kemana-mana. Dan nanti kalau dipercaya lagi anak yang kedua, ya kalau nggak berempat rasanya kurang aneh, kurang asik gitu ya. Sampai suatu saat anak-anak ini kemudian tumbuh besar, ya tumbuh besar punya teman sendiri yang biasanya diajak pergi bareng mau, dia sudah punya jadwal sendiri. Aduh Pak, Pak, Mah, nggak bisa ikutan ya, udah ada janji sama si itu, janji sama si ini, janji. Akhirnya apa? Mereka punya komunitas sendiri, orang tua nanti berdua lagi nih. Apalagi kalau anaknya sekolah jauh, luar kota, apalagi luar negeri gitu. Nanti terbentuk kebiasaan baru lagi, berdua lagi pada akhirnya. Berdua lagi akhirnya. Dan kalau salah satunya berangkat duluan, nanti juga harusnya
Kalau kita bicara mengenai manusia kebiasaan, kita akan terbiasa sendiri lagi. Nah, orang yang tidak kemudian bisa membentuk kebiasaan yang baru untuk sendiri lagi, ya akhirnya nggak siap. Ya, akhirnya nggak siap. Tapi nanti perlu diingat, ini kita ini manusia kebiasaan. Ya, dari sendiri, berdua, bertiga, berempat, nanti mulai berkurang, berkurang, berkurang sendiri lagi. Dan kalau kita sudah tahu ini prosesnya akan seperti itu, harusnya kita bisa bersuka cita senantiasa. Ini cuman cuman life cycle aja, ini proses kehidupan akan seperti itu gitu. Ya, seperti Ayub mengatakan apa? Aku lahir sendiri, nggak bawa apa-apa. Nanti pulang juga nggak bawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman, Bapak Ibu buat Tuhan ya. Haleluya. Siapa yang diberkati materi malam ini bisa lambaikan tangan. Haleluya. Iya. Ada yang mau berbagi atau berbagi kesaksian atau iya, jadi eh, yang kita dapat malam hari ini itu eh, bersukacitalah di dalam Tuhan, tetapi bukan hanya kita sendiri, tapi sukacita itu harus kita bagikan. Ini yang tunduk-tunduk gimana? Gimana? Amin, amin, amin nggak, teman-teman? Amin ya, amin ya. Amin. Iya, Amin. itu yang menjadi ini bersukacita dalam Tuhan, tapi sukacita itu harus kita bagi. Ya, eh, lalu yang kedua sukacita itu bisa hilang kalau kita tidak jaga. Lalu kesaksian yang terakhir itu ada hal yang menarik buat saya ya. Kesaksian terakhir ada nggak yang simak teman-temannya? Yang menjadi kesimpulan di situ bahwa kita jangan menjadi manusia kebiasaan. Artinya ini kebiasaan ini yang maksudnya harus ditanggapi disesuaikan dengan materi sukacita ya. Artinya gini, bahwa pesan di situ bahwa kita harus belajar membangun sukacita itu dari dalam kita, bukan dari luar. Jangan tergantung dengan, wah saya senang nih kalau jalan sama anak atau istri eh, atau yang lain. Ya, bukan hanya terbatas dengan anak istri, tapi bisa, wah gua suka cita kalau ada uang di rekening atau di dompet gitu ya. Gua senang nih kalau misalnya gua udah punya pacar atau yang lain gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang saya ambil itu bahwa kita harus belajar membangun sukacita itu dari dalam. Nah, yang masalah itu apabila kita dalam keadaan sakit. Ah, itu kan di dalam diri kita juga. Tapi apakah kita mampu bersukacita di dalam keadaan seperti itu? Ah, itu lebih ini lagi kan. Yang tadi itu ketergantungannya di luar. Tapi kalau di dalam juga contoh sakit, apakah kita masih bisa punya kekuatan untuk bersukacita? Nah, itu dari mana sumbernya itu? Iya kan? Benar nggak? Di dalam diri kita ini kan tiba-tiba tubuh sakit, apakah roh kita, jiwa kita masih tetap strong dalam bersukacita? Apakah kita masih punya kekuatan untuk bersukacita dalam Tuhan? Atau kita, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh dokter, 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 cepat, cepat. Ah, kita sampai maki-maki dokter. Suster, suster, suster. Ya gitu kan. Kadang karena ada orang saya dapati kadang gitu. Kalau udah sakit, yang jadi, nah benar ini sesuatu saya tidak berpikir itu tiba-tiba aja saya ngomong tiba-tiba aja muncul itu namanya kosakata vocabulary. Jadi apa yang di dalam kita, jadi tidak salah kan yang saya ngomong gitu ya, benar ya, tidak mentor mentor kita gimana, salah nggak yang saya ngomong itu Pak? Enggak, itu Oh bisa bisa dua hal itu. Bisa jadi Roh Kudus itu gerakan kamu ngomong itu. iya gitu Ya kan, kan? biasanya gitu kan, tiba-tiba kita sakit kita marahin orang gitu kan, wah itu problem banget gitu. Nah kenapa, karena kita belum bisa menguasai diri kita sepenuhnya kan. Makanya penting build ya, build up, membangun gimana? Build in ya, Pak. Kalau membangun dari dalam itu
ya itu harus memang dengan Holy Spirit kan, dengan Roh Kudus. Karena dia ada di dalam hati kita. Nah, teman-teman penting materi malam hari ini. Memang kita harus simak dengan baik-baik supaya kita bisa menyerap gitu kan. Memang harus disimak gitu kan. Kita ndak bisa materi gitu lagi dibahas kita pikiran kita ndak. Saya berusaha terus membuat pikiran saya untuk sekalipun saya screenshot terus saya bagi di grup Barat Timur, saya belajar menyelaraskan pikiran saya dengan apa yang tertulis di layar tadi. Harus begitu baru bisa nangkap. Tapi kalau kita tidak belajar untuk center terus center itu lewat gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Bagaimana dengan teman-teman? Ya, penting sukacita itu harus kita bagi ya. Wah, itu buat saya. Ini selama ini yang hilang sukacita itu kita harus belajar bagi teman-teman ya. Jangan merusak sukacita. Oh itu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Itu dari saya, dari teman-teman apa? Ya kan biasanya di iklan orang di TV kan, ini dari apa? Ini ceritaku. Ceritamu mana? Gitu ya. Gitu. Biasanya kan kalau sebut nama kan biasanya, tapi kalau kita bilang begini, ini kesaksian saya gitu. Kalau kesaksian teman-teman apa? Silakan. Satu persatu silakan. Ada yang mau kesaksian atau dapat sesuatu dari materi atau mau bertanya. Kalau diam semuanya kan, aduh, nggak bertanya, nggak bersaksi kan gimana nih? Ya, nanti kita bingung mentornya gimana gitu ya. Silakan. Ya, dari saya diberkati sekali dengan materi malam ini. Eh, yang saya diberkati Suaranya adalah, Pak, suaranya agak kecil. ya, bisa kedengaran lebih keras kok. Saya diberkati dengan materi malam ini. Yang pertama adalah bahwa sukacita itu kalau dinikmati sendiri itu adalah kecil ya, adalah kecil. Jadi sukacita yang sendiri atau sukacita yang dinikmati sendiri itu adalah eh, akan kecil sukacitanya. Jadi harus berbagi baru sukacita itu menjadi penuh atau menjadi besar. Nah, saya juga merasakan demikian bahwa memang eh, apa yang ada di dalam diri kita itu harus dibagi atau belajar berbagi, ya. Karena saya terbiasa seperti itu. Lalu dalam 2 bulan ini saya ajak teman-teman yang ada di Dalek, anak-anak yang di Dalek untuk mulai belajar untuk berbagi karena sudah menjelang akhir tahun. Kita sudah belajar sekian lama di Zoom. Lalu sukacita yang kita dapat dalam belajar ini, pertumbuhan iman, keselamatan yang kita alami, harus kita bagi atau kita berbagi dengan teman kita, berbagi dengan keluarga, sanak saudara kita. Nah, itu akan menjadi penuh sukacitanya di dalam kita. Jadi saya juga berdoa bahwa ini menjadi kebutuhan supaya bagaimana kita bisa mengalami sukacita penuh, bagaimana kita bisa berbahagia itu berbahagia full ketika kita berbagi itu kebenaran yang ada di dalam kita, sukacita keselamatan yang dalam kita itu dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, jadi itu saya secara pribadi juga merasakan kalau tidak berbagi itu rasanya ada yang sumpah di dalam hati. Terasa ada yang apa namanya tidak 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 apa namanya full ya, hati ini terasa ada yang tertahan di situ. Ya, saya secara pribadi juga merasakan begitu dan saya ajak teman-teman yang ada di Dalek mulai menjelang akhir tahun ini belajar untuk berbagi sukacita yang ada di dalam kita. Saya pikir Bapak mau bilang menjelang akhir zaman. Lanjut. Memang ini sudah akhir zaman, jadi itu sedikit apa namanya kerinduan hati saya bahwa ini harus meluap-luap dibagi di akhir tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tadus. Itu kalau orang yang pada tinggal di asrama itu bisa langsung dipraktekkan itu. Biasanya kalau ada kiriman dari kampung, makanan atau wah dibagi sama temen, sukacitanya langsung menular ya. Iya. Kira-kira teman-teman kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini kita bersuka cita itu karena apa? Boleh nggak? Kalau kita tanya nih, kira-kira Yanti,
Yanti tuh bersuka cita di dalam Tuhan itu karena apa? Gitu kan. Boleh nggak menyampaikan gitu? Eh, iya, tidak jauh-jauh sih materi malam hari ini. Ya kita bersuka cita itu di dalam Tuhan itu karena apa? Pak Daniel, kira-kira kita bersuka cita di dalam Tuhan itu karena apa, Pak? Saya merasa bersuka cita itu, saya merasa saya telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hadiah Natal di tahun ini, tolak semua Mantap. penyakit-penyakit kami, diangkat semuanya. Saya percaya sekali itu Tuhan berikan kepada saya. Semua hasil-hasil semua lab, semua normal semua. Saya udah diperiksa lagi. Yang terakhir nanti bulan 12, apalagi bulan 12 itu hari Natal, hadiah buat kami. Sekali cek sekali lagi, semua paru-paru semua bersih semua, bebas. Amin. Tapi kalau berarti kalau tiba-tiba ada hasil lab gitu, paru-paru agak kotor dikit, Bapak nggak suka cita gitu? Atau gimana? Saya suka Oh, cita itu, saya yakin sekali itu bersih, sehat. oh iya, Tuhan yakin Pak. Iya. bukan Tapi kalau tiba-tiba nih hasil lab foto gitu, atau janganlah paru-paru, HB tiba-tiba atau apa gitu, nggak normal kira-kira gimana? Masih tetap suka cita nggak Pak? suka cita, senang saya. Oh, ya, puji Tuhan. Itu yang luar biasa Pak. Jadi dalam situasi keadaan apapun, Itu kalau Bapak tetap kepada suka saya itu. cita itu hebat. Iya. Amin, amin Asti. itu dia. Oke, Asti nih, Asti. Kita dengar Asti lah. Kan kita mau dengar suara Asti. Asti kita bersuka cita di dalam Tuhan itu apa aja gitu alasannya. Silakan Asti, mengudara. Selamat malam Pak. Kalau saya nih, ya bersuka cita lah dalam keadaan apapun, baik susah senang kita tetap bersyukur. Karena kita ini kan ciptaan Tuhan, jadi kita mau senang susah itu tetap bersyukur lah, tetap ya jalani saja kehidupan kita gitu. Tetap bersyukur. Sekecil apapun yang berkat kita terima juga tetap bersyukur. Walaupun kita sakit apapun tetap bersyukur karena kalau kita sakit itu kan satu cobaan dari Tuhan supaya kita berbalik ke jalan yang benar gitu. Kalau diputus sama pacarnya Asti tetap suka cita nggak? Tetap suka cita karena itu mungkin Tuhan tolak dia. Wah, kamu hebat, kamu. Ya, kamu hebat ya. Bukan jodoh kita, Pak. Karena itu semua dari Tuhan. Jadi Hmm. kita hidup dari Tuhan yang ciptakan kita. Jadi ya semua itu dari Tuhan gitu. Oke, mungkin itu sadar saja, Pak. Siap. Terima kasih sudah mengudara ya. Shalom, makasih, Pak. Soalnya dia pernah di radio, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Ayo kita berlomba-lomba loh tadi. Tadi ada nggak yang ingat mentor kita bilang berlomba-lomba? Berlomba-lomba membagi sukacita. Nah, ini ini juga termasuk berlomba-lomba membagi sukacita. Amin. Apa itu? Kebenaran yang kita bagikan, kesaksian tentang Tuhan dalam kita itu yang kita bagikan. Itu itu apa? Joy, itu sukacita loh. Amin. Berarti kalau teman-teman tidak bisa berbagi, berarti dipertanyakan sukacitanya. Yang setuju katakan amin. Iya. Amin. Bersuka Eh, cita ayo senantiasa. teman-teman. Are you joy? Are you apa bahasa Inggris? Are you joy? Benar nggak? Ayo satu-satu. Jangan tunggu-tunggu berlomba-lomba, berlomba-lomba buka apa speakernya. Ini udah mau Desember, jangan nanti tanggal 25 Natal baru joy to the world. Ini sekarang sukacita. Kita dengar kabar sukacita loh sekarang. Ayo. Wah, Halo, salam, 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 salam. baik, terima kasih.
Saya ingin membagi, saya bersuka cita karena Tuhan mengizinkan saya memberikan nafas hidup, dan saya juga bersuka cita karena Tuhan mengizinkan saya untuk melayani. Saya juga bersuka cita karena saya dipercayakan untuk mendengar firman Tuhan, dan uh, me- me- dan Itu saking banyaknya jadi bingung. Saking banyaknya yang mau dibagikan. Ya gantian Yanti sudah ya. Yanti sudah. Asti itu keren sekali. Teman-teman, Asti ini sekali seminggu ikut Zoom. Pas ditanya, langsung gas gitu. Oke, gas, langsung jawab dia. Sering, bukan saya nih Pak. Saya jujur Hah? saja, bukan saya tidak ikut Zoom tuh, saya tidak dengar firman, saya tidak ikut Zoom juga. Kadang kan kita punya ibadah ini kan kadang di YouTube ya Pak. Jadi kadang kita putar kembali di YouTube, kita dengar kembali gitu. Iya, Sti. Nah. Ya, Iya, Pak. puji. Jadi jangan bilang saya tidak ikut itu Zoom-nya itu, ya mungkin saya tidak ini. Tapi saya sebentar tuh kan saya ini kembali. Aduh, hati saya berbunga-bunga dengar Asti. Iya, hati saya berbunga-bunga dengar kau bicara begitu. Aduh, iya. Silakan. Dalek Fierce. Yuk. Mas Yandri, silakan, Mas. Pastor Yandri. Berlomba-lomba. Ayo, Mas Yandri. Bagikan sukacitamu. So, Salam. saya bersuka cita dalam Tuhan karena saya masih bisa dilewati hari ini. Walaupun menurut mata secara menurut mata manusia agak sedikit berat, tapi kan kita bersuka cita, kita segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan kita lewati, baik dalam keadaan jangan hanya kita senang baru kita bersuka cita, tapi sekalipun daging kita dianiaya sekalipun kita tetap bersuka cita. Karena suka cita yang sesungguhnya tidak diukur oleh apapun, baik situasi maupun keadaan. Iya. Tapi ada nggak ya kira-kira teman-teman yang merasakan sukacita penuh di dalam dirinya kalau kalau tiap hari sudah melakukan ada satu bagian yang menjadi perintah Tuhan atau kehendak Tuhan dilakukan secara kontinu dan sudah tidak bisa tidak dilakukan. Contoh, berbohong. Ini berbohong kan penyakit kan? Penyakit, berbohong. Ada nggak teman-teman yang bersuka cita ketika memang sungguh-sungguh diajak teman-temannya untuk berbohong kepada dosen, guru, atau teman lain, atau saudara, orang tua, atau apapun. Tapi saudara sudah tidak bisa melakukannya itu. Ada nggak yang senang gitu? Nah, ada nggak yang senang? Coba lihat postingan pertama judul tadi. Coba lihat di grup deh semua. Apa yang dibilang tadi mentor kita di gambar pertama, di slide pertama. Sebenarnya teman-teman tidak jauh dari materi. Ya kan? Sukacita kita itu kalau apa? Yang paling luar biasa itu kalau kita apa? Melakukan
Mira melakukan, kehendak Bapa. iya, gitu kan? Ada nggak yang bisa kira-kira memberi kesaksian atau apa gitu? Silakan. Kan tadi aku senang, aku suka cita tuh kalau misalnya nggak sakit. Aku suka cita kalau dipercaya jadi pelayan gitu kan? Ya enggak? Aku suka cita kalau gini 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 gitu. Tapi ya kita melewatkan gitu tadi kan. Sukacita yang Tuhan rindukan sebenarnya adalah kita bersukacita karena kita sudah mampu melakukan kehendak Tuhan itu. Dalam banyak hal kita diperhadapkan mengenai itu kan. Kehendak Tuhan tuh dalam banyak hal kita harus Pak Refli, melakukannya. saya Ya, sangat silakan. bersuka cita juga Pak Refli. Itu beberapa bulan yang lalu, saya doa-doa tuh, itu luar biasa itu. Istri saya berdoa bergandengan tangan sama saya. Ya bro, itu luar biasa. Jarang saya. Itu yang saya sebut itu Pak Refli. Itu luar biasa. Tiap hari doa malam sama saya. Itu benar-benar itu roh kudus masuk ke saya. Saya terima itu. Itu luar biasa itu. Saya seumur-umur tidak pernah gitu. Sekarang saya doain gitu. Dia selalu sama saya tuh agak mendekat kayaknya. Lebih dekat ke saya. Dulu boro-boro gitu. Aduh, saya doa terus saya nggak luar biasa itu. Tapi sekarang dia puji Tuhan. Selalu tiap malam bergandeng tangan sama saya. Saya bilang, kita minta doa kesehatan. Satu dua orang di situ kita, Tuhan Yesus ada di samping kita, kita berkumpul. Saya bilang, kita ke gereja tiap hari, tiap minggu. Nihil, saya bilang. Percuma lu, kalau ke gereja 10 kali juga saya bilang nggak bakal bisa. Kita serubah bergandengan tangan, satu dua orang. Tuhan Yesus hadir di sini, saya bilang. Ada. Saya kepala keluarga, saya bilang. Akhirnya dia pelan-pelan, kamu pikir sendirilah. Akhirnya tiap malam ke saya, doa dulu. Ya udah, habis doa kan udah kamu kemana terserah. Saya bilang mau ke kamar, udah sama anak-anak ngobrol. Jangan alasan begini begitu. Saya bilang begitu. Saya suka cita itu luar biasa itu buat saya sendiri pribadi ya. Saya udah dapat kayaknya Tuhan udah gerakkan hati keluarga saya semuanya. Saya bilang sampai dia mau keluar kota, kamu nggak mau nggak ikut sampai hari Jumat. Saya bilang bilang ngatur lagi, Papa nggak bisa jalan nanti aja, nanti aja nanti katanya yang naik mobil sendiri. Bilang begitu istri saya. Ya udah, ya turut memang kaki saya agak kurang ini jalan itu batu-batu saya lihat memang tujuannya memang mau ke Bandung dia. Saya bilang nanti aja tanggal 16 sampai berapa, saya bilang begitu. Ya udah naik mobil sendiri gitu. Terima kasih Pak Rudi semua, Pak Levi, Pak Tadus, itu dia. Saya sangat bersuka cita itu luar biasa itu kayaknya. Itu di tahun ini saya pulang nih 2 3 bulan dah kalau nggak salah tuh. Kayaknya ya. Saya bergandengan tangan berdua tadi saya baru pulang terus dia datang masuk kamar doa sama-sama saya nggak apa-apa cuma matiin aja dulu jangan nyalain saya bilang nggak apa-apa saya bilang berdoa. Hmm. Kita kan tiap hari ada di kitab Injil ini saya lupa. Dia tahu juga satu dua orang berkumpul atau keluarga di situ Tuhan Yesus hadir itu situ semuanya saya bilang nggak gitu aja amin dari kesaksian saya gitu betul kan Pak Rodi Pak Lepri ya satu dua orang berkumpul di situ ada Tuhan Yesus pasti hadir saya bilang begitu saya sebagai kepala keluarga saya doa dulu itu juga saya doa begitu anehnya apa yang dikeluar mulut saya itu agak lama Pak Lepri Pak Rodi itu keluar sendiri set kayak gitu keluarnya kayak ngomong apa saya bukan ngomong ini minta kaya enggak minta kesehatan apa gimana agak lama ya istri sampai bilang kalau cuman enggak ini sambil bercanda pada, pada inilah jadi pendeta aja saya bilang kalau dipanggil saya bisa mau saya bilang belum dipanggil ya gak bisa saya bilang tunggu siapa apa saya bilang begitu ada panggilan ya, saya jalan lah nggak bisa kutak kutip saya bilang itu. Terima kasih Pak Roni, Pak Walepi dah. Ya teman-teman semua.
Iya, itu di Matius 18 ayat 20 Pak ada ayatnya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Iya, iya, Boleh. Ah, ya Pak Lep, terima kasih. terima kasih Pak. Ko Afi, silakan Ko Afi. Ya Pak, selamat malam. Ya Pak. Selamat malam. Malam. Kalau saya bersuka cita karena saya bisa memberi, Pak. Begitu, Pak. Kalau kalau hal memberi itu, Pak, kepada seseorang, kepada siapa-siapa aja, itu di dalam diri kita, di dalam diri saya itu ada sukacita. Walaupun ya, Pak ya, eh, ada orang minta tolong umpamanya dia lagi ulang tahun gitu, Pak. eh Tolong dong, Ko Alfi, saya dimasakin ini dong, nanti saya bayar. Dia bilang begitu, Pak. Tapi saya bilang, saya lebih suka bersuka cita bila saya tidak dibayar, saya bilang. Begitu, Pak. Pokoknya kamu sebutin aja mau makan apa. Nanti saya bikinkan, saya buat, saya nggak mau minta bayaran. Saya bilang begitu, Pak. Itu sukacita saya begitu, Pak. Jadi saya kalau dibayar lebih tidak ada sukacitanya, begitu. Makanya saya bilang sama dia, saya bisa masakin, saya bisa buatkan, tapi saya tidak mau dibayar. Itu aja saya minta sama dia, gitu Pak. Kalau deal, oke, saya jalankan. Itu Pak, sukacitanya begitu Pak saya tuh Pak. Ya, terima kasih Ko Afi. Ada di kolom chat. Terima kasih ya Ko Afi. Hmm, oh iya, Bapak Roni mau merespon tadi Pak Daniel ya. Silakan Pak. Ya, jadi memang ini kan kehidupan praktis ya. Kita berbicara firman Tuhan bukan berbicara yang tidak mendarat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sulit ketika kita masih diikat oleh hal-hal duniawi, contoh ya, melepaskan pengampunan itu sesuatu yang sangat sulit. Butuh perjuangan melepaskan pengampunan. Dan bagaimana mungkin orang bersuka cita kalau dalam hatinya ada kepahitan, ada rasa benci, ingin balas dendam, tunggu waktunya. Sekarang saya belum bisa membalas karena saya posisinya masih lemah. Nanti kalau saya sudah posisinya kuat, saya bisa menekan, menindas. Orang seperti itu bagaimana mungkin bersuka cita? Nggak mungkin. Ya karena pikirannya dipenuhi dengan kejahatan kalau buat saya. Kejahatan. Masih berpikirnya mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Yang terselamatkan hanya yang ompong sama yang buta. Ya udah nggak ada giginya, apalagi yang mau diganti begitu. Tapi bisa bersuka cita karena melepaskan pengampunan itu luar biasa. Ya, rasa kepahitan yang bertahun-tahun begitu ya, itu bisa lepas. Ya, dan banyak sekali di dunia medis itu dikatakan bahwa ya salah satu penyebab penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang itu salah satunya karena kepahitan hidup, karena kebencian, ya hal-hal yang sebetulnya merusak secara bukan secara fisik dulu, secara psikis dulu, gitu. Psikis jiwanya sakit, kemudian nggak doyan makan, kemudian nggak bisa tidur, ya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kemudian fisiknya diserang. Tapi awalnya psikis dulu, maka kemampuan, mungkin bukan kemampuan yang pertama itu apa? Keberanian mengampuni. Berani nggak ampuni? Ya butuh keberanian untuk mengampuni. Karena kadang-kadang ego itu membuat kita
malu untuk ngampuni. Oh, yang salah dia kok, masa saya minta ampun, misalnya gitu ya. Ya, kok nggak apa-apa. Yang salah dia kita yang minta ampun, terjadi pengampunan, selesai gitu. Nah, berani begitu ya, buat saya sukacitanya luar biasa. Ya, keluarga bisa bersatu kayak tadi, berlomba-lomba memberi pengampunan. Coba kalau semua orang berlomba-lomba minta maaf gitu ya, itu kayaknya enak sekali dalam keluarga itu, nggak akan terjadi perpecahan. Yang ada kan orang ego. Siapa dulu yang bikin salah? Kok gua yang minta maaf? Dia dulu dong. Nah, kemudian akhirnya semua saling menunggu. Sementara kita diajar malam hari ini kita berlomba-lomba duluan. Ya, termasuk juga kalau salah ya berlomba-lomba minta maaf. Walaupun nggak salah, orang berani minta maaf itu luar biasa. Ya, jadi itu contoh yang real dari Pak Daniel ya, melepas pengampunan. Walaupun Betul, ngeselin bener nih gitu ya, kesel betul, banget, betul, tapi betul Pak berani ini gitu. melepaskan pengampunan. Saya alamin gitu. Saya yang minta maaf sih. Berapa waktu dulu saya pernah minta maaf. Cuman saya kayak kayaknya udah kelewatan terlaluan ya. Keki ya. Teman-teman tahu nggak Keki ya? Itu Cuman loh. saya kata-katanya cuman saya nggak usir aja tuh orang. Ya, makanya. Jadi Saya luar nggak usir. biasa kesabaran, ya kesabaran kan diuji nih. Maka saya pernah sampaikan kan ya, orang diuji itu kan satu dengan dalamnya persoalannya. Kalau persoalannya remeh-temeh mah oke lah, tapi begitu persoalannya dalam bisa jatuh. Terus yang kedua, orang diuji dengan apa? Dengan lamanya persoalan. Kalau persoalan dalam, tapi cuma sebentar, ya orang masih bisa tahan kadang-kadang. Tapi begitu lama nggak selesai-selesai tadi, waduh udah gregetan ya, gitu ya, gregetan. Orang sesabar apapun kadang-kadang ada batasnya. Nah begitu ya, ada batasnya. Artinya udah kelamaan ini. Yang ketiga, ada pilihan. Nah, maka ada orang bisa selingkuh kenapa? Ada pilihan. Yang ini nyebelin, ya kelamaan sampai gregetan. Ada pilihan yang lain. Akhirnya memilih yang lain. Kalau nggak ada pilihan yang lain juga mungkin nggak selingkuh, ya kan? Tapi karena tiga faktor ini bisa terjadi. Nah, dalam hal ini sudah ada contoh kesaksian yang hidup ya dari Pak Daniel itu menang gitu, menang dan ini bisa menjadi kesaksian. Nah, kesaksian ini berbagi kepada orang lain juga yang mungkin mengalami masalah yang sejenis. Oh, mereka suka cita sekali karena ternyata oh ada orang yang lebih gila ngadepin masalah, dia menang, ya, dia menang. Nah, dia merasa dikuatkan. Dia bisa kemudian menjadi pemenang yang lain gitu ya, menularkan kemenangan gitu. Tapi Yang yang memberi ya. aneh gini Pak Roni ya, saya Ya, Pak Daniel. udah marah-marah ya, udah marah-marah sama dia. Cuman saya nggak usir aja tuh orang istri saya. Saya kayaknya ada ngeganjel. Saya, wah nggak boleh ngusir, nggak boleh. Perasaan gitu kayak ada yang jagain Roh Kudus sampai jangan diusir, jangan marah-marah boleh. Saya nggak usir ruang tuh perempuan tuh Nah, kayaknya. itu luar biasa. Berarti masih dengar, Memang masih dengar ada suara lembut Roh Kudus gitu loh. suster Suara saya lembut juga Roh bingung Kudus. semuanya sama saya. Waktu pertama kali juga susternya nggak tahu. Saya kan pakaiannya begitu aja. Saya dipanggil cuekin aja. Istri saya kan keren-keren. Saya panggil nggak mau nyaut-nyaut. Saya panggil lagi. Suster sini nih, istri saya sini. Suster saya gaji sama saya. Maaf, maaf saya bilang. Saya bilang, ini non, ini harta saya semua saya bilang. Kamu saya gaji saya bilang. Emang pakaian saya begini saya bilang. Lu kalau dipanggil tuan, nyaut saya bilang. Saya nggak minta apa-apa saya bilang. Saya bilang begitu. Dulu waduh, emang sih saya istilahnya ya cukupan lah dulu dari zaman dulu ya. Cukupan. Kalau sekarang mah udah ada sih ada Tuhan baik lah. Cuman agak goyang aja saya agak goyang. Cuman saya yakin pasti saya nggak mungkin Dipahami percaya. loh. Tapi justru ujiannya di situ, Pak Daniel. Ujian kita itu
ketika kita diberi kemampuan untuk memperlakukan orang lain karena kita posisinya ada di atas orang itu. Ya kan? Loh kita nggak memperlakukan orang lain semau-mau kita, oh dia bos kita kok gitu kan. Cuma kebawaan kita. Nah misalnya gitu. Ya. Ke Iya, iya. apa namanya orang-orang yang setara biasanya nggak mudah kita akan melakukan hal-hal yang bisa istilahnya menzolimi begitu ya. Tapi coba apakah ke asisten rumah tangga kita, kita menjaga perasaannya juga, kita menghormati dia sesama manusia. Bedanya dia cari kerjanya di situ, kita cari kerjanya di tempat lain itu aja kan sebetulnya. Ya. Nah, tapi sudah lewat kan, Pak. Artinya Pak Daniel sudah melewati itu, bisa melewati itu udah menang gitu. Ya, luar Sama biasa. anak-anak saya juga sekarang udah mulai deket baru nih. Udah deket deh. Kayaknya mulai istilahnya menghormati lah kayaknya. Ya, berlomba mengalah itu sangat sangat mulia. Iya Ya, sampai berlomba mengalah. Dan saya kadang-kadang bilang mengalahkan perlu apa namanya mengiris-iris hati sendiri gitu ya. teman saya It's okay, teman saya belajar. ya teman saya bilang udah lu udah begitu bini lu tinggalin aja udah rumah jual beres kan ngapain pusing-pusing lu ngajarin Itu ngaco udah di lagi sini loh Pak. Pak Daniel aneh-aneh. itu sudah di sini tuh, sudah diubun-ubun itu namanya tuh. Iya Tapi bisa gua bilang lu gila. diturunkan lagi itu level Ah, marahnya gitu ya. Itu kan iya, level marah begitu tuh ya. Sampai masih di bawah mulut masih bisa ngomong kan. Kalau sampai sudah di atas mulut sudah sampai nggak bisa ngomong itu. Nanti sudah sampai di ubun-ubun, tapi sampai nggak kalau mau lihat. gitu kebanyakan saya malam suka mikir Pak Roni kalau abis itu saya mikir lagi salah salah kayaknya gitu saya minta maaf dipanggil gitu malu malu ini kayak suka mikir Pak Roni kayak dari pagi saya kerja apa saya suka termenung wah kalau salah saya minta maaf sama Tuhan sambil doa malam kalau nggak ada apa-apa ya jaga terus mulutnya nggak ini nggak nggak aneh-aneh ke orang lain nggak jahatin orang Iya, terima kasih ada Tuhan. kesempatan untuk aneh-aneh. Ada kan tadi itu Pak Sulepri bilang, ada kesempatan untuk aneh-aneh, tapi tidak dilakukan yang aneh-aneh itu menang. Itu sukacita banget. Kita tutup hari itu, malam itu kita menghadap kepada Bapa kita ngomong Tuhan terima kasih, menang nih hari ini menang. Ya, Ya, ada emang kesempatan begitu saya sulit Pak. marah-marah, enggak marah. Ada kesempatan Baru saya melakukan bilang, hal yang tidak baik, saya baru lewati. baru Itu. bilang aku sempat ada nyeleweng-nyeleweng. Emang saya akuin saya suka buka lagi begitu ada nyeleweng juga sama bekas pacar dokter mantan. Dia kayak di itu dia jatuh naik motor loh praktek lu suaminya di luar kota deh. Luar kota saya jemput lagi pakai mobil saya blok blok apa saya jemput lagi sama dia saya suka nanya gini udahlah dia jatuh naik motor ya, lagi izin praktek tuh patah kakinya saya tahu wah kalau patah saya sendiri lagi sakit kayak waduh udah saya mikir langsung saya udah nggak di blok saya blok aja nomornya